Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Bapa yang di surga. Atas kesehatan dan kesempatan kita masih boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah kita. Di mana pada hari ini ibadah kita adalah ibadah Palmarum dengan mengangkat tema Lihat Rajamu datang kepadamu. Untuk itu, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita angkat pujian penyembahan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 3. Hai, mari sembah. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib.
Teguhkanlah hati kami untuk bersungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasihan-Mu, dan di dalam nama Anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3, kita harus membawa berita. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacakan secara bergantian dan pada ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kita baca bersama-sama. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 sampai 2, tercurah darah Tuhanku.
Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang lemah, tentunya kita tidak luput dari segala perbuatan dosa. Di dalam keseharian, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari kelemahan dan kesalahan yang dapat melukai hati keluarga kita, hati saudara-saudara kita, terlebih-lebih hati dan di hadapan Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang merendahkan hati kita untuk mengakui dan memohon pengampunan dosa daripadanya dengan berdoa di dalam hati kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku, tiada
mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yakni hukum Tuhan dasar titah yang pertama dan yang kedua beserta dengan artinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu, janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain, dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal atau kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya, karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 sampai 2, Kau perkasa, ku lemah. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyambut sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 sampai 3, Hosiana Putra Daud. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada Minggu Palmarum ini, diambil dari Injil Matius pasal 21, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita membacanya secara bersahut-sahutan, seperti kita tadi membaca nats epistil. Saya mulai membaca dari ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage dan terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka
dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosanna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Kita sama-sama, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sambutlah rajamu. Raja atau pengakuan Yesus sebagai Mesias adalah pengakuan politis. Karena itu orang banyak yang menyambut dia di Yerusalem dipengaruhi oleh pengertian raja yang datang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita bayangkan apa yang diberitakan dalam Injil yang kita baca bersama, menurut para penafsir, saat itu adalah atau masuknya Yesus ke Yerusalem terjadi pada pagi hari. Matahari bersinar dengan terang. Dan masyarakat di sana berduyun-duyun menyambut dia. Saudara-saudaraku, orang banyak yang berjalan di depan dan yang mengikuti Yesus dari belakang. Kita dengarkan tadi menyerukan Hosanna. Seruan dan sambutan yang luar biasa ini dari orang banyak sangat kontras, saudaraku, dengan kedatangan Yesus yang menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Kita membaca tadi bahwa Yesus datang dengan kerendahan hati atau dengan kesederhanaan. Dia tidak datang menunggang kuda perang, tetapi dia mengendarai keledai betina bersama anaknya. Dia tidak dikawal oleh serombongan tentara atau pasukan tentara. Dia tidak datang dengan menunjukkan victory, berarti kemenangan sebagai pemimpin politik. Tidak ada kebesaran dunia yang ditunjukkannya, saudara-saudara. Dia hanya menunggang keledai kecil yang dituntun oleh orang biasa saja, bukan oleh militer. Dia datang dengan bahasa sederhana. Nelayan sederhana pun dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Yesus ini dan oleh sambutan yang luar biasa dari masyarakat, maka terjadi ketegangan, saudara-saudaraku, di antara masyarakat itu dan para pemimpin-pemimpin yang berada di Yerusalem pada saat itu. Walaupun tidak nampak ketegangan itu secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan pada saat itu. Misalnya, golongan Selot yang juga ikut menyambut. Golongan ini adalah orang yang senantiasa menyelipkan pisau di pinggangnya. Golongan inilah yang paling fanatik melawan penjajahan orang Romawi pada waktu itu. Mereka melakukan perlawanan yang luar biasa kepada pemerintah Romawi. Tetapi setelah mereka melihat Yesus dengan kedatangan yang sangat sederhana, mereka kecewa. Inikah yang dapat memimpin kami, melepaskan kami dari genggaman penjajahan Rom? Golongan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah golongan mata-mata intelijen yang diangkat oleh imam kepala. Mula-mula mereka bersama-sama dengan orang banyak itu menyatakan Hosanna, Hosanna. Akan tetapi lambat laun mereka memisahkan diri dari kelompok masyarakat itu dan segera menulis laporan kepada imam kepala yang mengangkat mereka, apakah ada kemungkinan masalah atau ketegangan yang ditimbulkan oleh karena kedatangan Raja Mesias itu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, golongan ketiga adalah orang-orang kaya, para pengusaha yang memiliki toko dan stand di sekitar Bait Allah. Di sana mereka menjualan. Pada waktu itu memang bisnis agama adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Mereka ini sebagai pengusaha sangat hati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Mereka melihat, kita lihat dulu. Kedatangan raja ini bisa saja menguntungkan kita, memajukan usaha kita, bisnis kita. Tapi bisa juga sebaliknya. Bisa juga itu menjadi kesulitan bagi kita untuk melanjutkan bisnis kita. Karena itu kita hati-hatilah dulu. Mereka tidak mau menunjukkan secara nyata sambutan mereka kepada raja yang datang itu. Ada juga saudara-saudaraku masyarakat yang ikut-ikutan. Dan jumlah ini lumayan banyak. Mereka datang ke sana, berduyun-duyun, orang berkata Hosanna, Hosanna, mereka juga ikut. Tetapi mereka tidak tahu itu apa artinya itu dikatakannya, apa artinya sambutan itu. Mereka hanya ikut-ikutan. Dan golongan yang terakhir saudara-saudaraku adalah golongan yang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Orang ini atau golongan ini benar-benar menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Yesus. Karena mereka mengenal Yesus. Mereka telah menyaksikan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan dari antara orang mati. Mereka menyaksikan bagaimana kuasa firman Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Walaupun dia nampaknya Yesus itu adalah orang sederhana. Hari kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah hari sukacita. Hari yang luar biasa bagi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang utama kota itu. Dan orang banyak yang mengikuti dia makin membludak dari belakang dan di depannya. Akan tetapi setelah dia lewat tinggal hanya pohon-pohon ranting yang sudah layu. Jalan itu menjadi sepi. Tetapi yang pasti Raja Mesias itu telah datang, saudara-saudaraku. Siapakah Raja yang datang itu? Dalam Alkitab kita membaca bahwa dia adalah anak manusia. Dalam ayat 10 kita baca tadi, dikatakan bahwa ketika iring-iringan Yesus datang memasuki kota Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dia benar-benar manusia, saudara-saudaraku. Dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa umat Israel mengharapkan seorang Raja Mesias yang memperbaharui kerajaan Israel dan melepaskan umatnya dan akan duduk di tahta Daud dan tinggal di rumah Yakub untuk selama-lamanya. Nubuatan ini memberikan kesan kepada bangsa Israel bahwa Raja Mesias yang akan datang itu ialah Allah kekal, Raja damai, anak Daud, Raja Maha Mulia. Akibatnya saudara-saudaraku, umat Israel mengharapkan suatu negara besar dan mereka melakukan pendekatan duniawi yang utopis. Saudara-saudaraku, akibatnya waktunya telah datang. Seperti saya katakan tadi dan telah dibicarakan tadi, diberitakan dalam nas kita, bahwa Yesus yang datang itu jauh dari menunjukkan kebesaran, tapi justru menyatakan kesederhanaannya. Maka mereka sangat kecewa. Bahkan dia mengatakan, saudara-saudaraku, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang menghina dia sebagai orang-orang miskin. Murid-muridnya juga menyaksikan bahwa dia adalah haus, dia adalah lapar. Dia benar-benar mengenakan tubuh manusia, memiliki sibuk, memiliki tulang seperti kita ini.
dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, saudara-saudaraku. Inilah solider yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus dapat disaksikan manusia yang sesungguhnya. Adam yang pertama sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Di dalam diri Yesus ada kasih, ada pengampunan, ada kerendahan hati, dan ada niat yang senantiasa membantu dan menolong setiap orang. Di dalam kemanusiaannya, dia mengerti apa yang diderita oleh manusia, bagaimana penderitaan manusia. Maka dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena Yesus adalah benar-benar, atau Raja yang datang itu adalah benar-benar manusia, dia adalah lahir dari anak darah Maria, dan dia lahir di kandang domba. Dia menderita seperti kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu saudaraku, Yesus telah memilih kita menjadi saudaranya. Dan di dalam kemanusiaannya, kita juga bisa memanggil dia, Yesus itu, sebagai saudara. Karena dia anak Allah, dan kita juga telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang sebagai saudara kita. Dia datang sekarang kepada kita sebagai Raja. Dan pada waktu yang sama, dia juga adalah saudara kita sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengenal Yesus itu lahir sebagai manusia. Tetapi dia juga adalah anak Allah. Dia juga adalah anak Allah, saudara-saudaraku. Dia mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menciptakan kita. Karena itu, di dalam kemanusiaannya dan di dalam keallahannya, utuh di dalam diri Yesus, dikatakan Yesus itu adalah vere Deus, vere homo, benar-benar Tuhan Allah, dan pada waktu yang sama dia adalah benar-benar manusia seperti kita. Karena itu saudara-saudaraku, inilah menjadi berita sukacita kepada kita. Karena Yesus Raja Mesias itu adalah manusia, dapat merasakan apa yang kita rasakan, dapat mengerti apa menjadi kebutuhan kita, dapat mengenal kita secara pribadi lepas pribadi. Dan pada waktu yang sama dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa menyingkirkan segala kesulitan-kesulitan kita, yang berkuasa menyingkirkan lawan-lawan kita, tapi yang luar biasa berkuasa menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang tidak dikenal oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena itulah saudara-saudaraku, Rasul Paulus menulis ke jemaat di Roma, ke jemaat di Korintus, bahwa adalah kebodohan pemberitaan tentang salib itu bagi orang-orang yang mau binasa, tetapi itu adalah kehidupan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kepada siapakah Yesus itu datang? Orang Israel, para pemuka-pemuka masyarakat dan pemuka-pemuka agama Israel tidak menerimanya dengan baik. Tapi bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Kalau kita melihat keadaan masyarakat kita sekarang ini, ada banyak yang mengatakan, aku adalah orang Kristen. Dia memberikan sumbangan kepada gereja. Dan dia juga mengikuti perjamuan kudus misalnya, atau acara-acara perayaan tertentu di dalam gereja. Akan tetapi hanya sebatas itu. Tapi Yesus tidak menghendaki sikap seperti itu saja. Dia mau bahwa setiap pengikutnya menjadikan dia menjadi Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir.
Dia harus total menjadi kehidupan kita. Tidak ada yang bermula dari kehidupan kita kecuali bermula dari Yesus. Tidak ada yang berakhir dalam hidup kita kecuali berakhir dalam Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Begitulah yang dikehendaki oleh Yesus, Raja yang datang itu, kita menerima Dia. Dia menjadi Raja dalam kehidupan kita, dalam diri kita, memimpin kita, mendahului kita, mendikte di dalam kasih setianya. Karena itu, Dia menginginkan kita menjadi pemenang. Karena Yesus adalah pemenang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sekarang ada juga seperti yang di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu itu, indifferent. Artinya tidak mau tahu. Orang lain mengikut, iya oke. Disambut, Hosanna, Hosanna. Tapi 5 hari lagi mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan penyaliban Yesus atau kematian Yesus yang kita sebut Jumat Agung. Hari ini, kalau kita katakan pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Israel, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tapi karena tidak sesuai dengan harapan mereka, Yesus itu bukan raja duniawi yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yesus berkata, masalahmu yang utama bukanlah penjajahan bangsa Romawi, tetapi kamu diperhamba oleh dosa. Saya akan membebaskan engkau dari perhambaan dosa itu. Itu yang dikatakan Yesus kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima itu. Sehingga mereka, saudara-saudaraku, menjadi sesat. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu mereka katakan sekarang, Hosanna, 5 hari lagi, salibkan dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bagi kita adalah segala-galanya. Dia adalah Raja segala raja. Dia memberikan segalanya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi dia juga melepaskan kita dari perhambaan dosa. Kalau bangsa Israel di Yerusalem acuh tak acuh dan tidak menerima Yesus secara benar, demikian juga masyarakat sekarang banyak seperti itu. Dosa masih berkuasa dalam kehidupan manusia. Karena itu dunia membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya membutuhkan juru selamat. Dia datang sekarang kepada kita. Dia tidak datang lagi mengendarai keledai, tetapi dia datang melalui firman dan melalui kuasa Roh Kudus yang berkuasa memimpin kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dia datang melalui pekabar-pekabar Injil. Dia datang melalui pengkhotbah-pengkhotbah yang setia kepada Tuhan, melalui firman-Nya. Dia juga datang, saudara-saudaraku, melalui sakramen yang kita terima. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Demikianlah dia datang. Inilah yang memelihara dan menguatkan imanmu, percayamu, supaya engkau mewarisi kehidupan selama-lamanya. Saudaraku, lihatlah Rajamu datang kepadamu. Sambutlah dia dalam sukacita. Nyanyikanlah nyanyian kudus kepadanya. Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang mendapatkan kami orang-orang berdosa. Sering kami Tuhan tanpa pemimpin, tanpa raja yang dapat menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita.
Oleh karena itu kami sering khawatir dan takut. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau telah datang kepada kami pada saat ini. Lepaskan kami Tuhan dari perhambaan dosa, dari dendam, dari ketakutan dan khawatir. Berkati semua Tuhan anak-anak-Mu ini, para hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, tinggallah bersama kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menuntun kita, memberikan kurban syukur kita kepada Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 demikian. Sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan.
kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah saudaraku di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.